Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan ceria ya. Walau akhir-akhir ini cuaca kurang mendukung, kita harus tetap menjaga stamina kita. Senang sekali pagi ini kita bisa berkumpul di kegiatan Madrasah Morning Talk. Nuansa modern tetapi tetap formal. Pagi ini kita akan berkumpul dan bersama seorang penulis muda di MAN 1 Halmahera Tengah. Kita sapa dengan bangga Kakak Muhammad Dafal Amruk. Halo Kak Dafa, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Senang sekali bisa hadir di acara pagi hari ini. Silahkan duduk. Oh, Kak Dafa luar biasa sekali ya. Di usia yang Kak Dafa masih di SMA, tapi Kak Dafa sudah bisa menerbitkan 2 buku. ada tiga buku sebenarnya. Wah, hebat banget. Kalau boleh tahu apa saja itu? Yang buku pertama itu adalah Coretan Pena Pemula, yaitu kumpulan-kumpulan cerpen dan puisi siswa MAN 1 Halteng. Nah, yang kedua itu adalah Yang Terindah Pernah Pergi, yang dimana itu adalah cerita tentang sebuah kisah cinta masa remaja yang Dafa buat penuh kasih lah, penuh kebanggaan juga karena merupakan itu buku pertama yang Dafa buat, yang Dafa terbitkan sendiri, karena itu sangat menakjubkan sekali. Nah, yang kedua itu adalah yang ketiga itu adalah Langkah Menuju Perubahan. Nah, buku ini menurut Dafa spesial karena buku ini menceritakan perubahan Dafa, dan dari mana dulunya adalah seorang anak remaja yang pergaulannya bebas bisa menjadi anak yang berprestasi di sekolah MAN 1 Halteng ini. Kira-kira begitu. Apa sih inspirasi terbesar Kak Dafa hingga membuat buku ini? Dafa menulis itu bukan sekedar hobi, melainkan juga bakat yang muncul karena ada dorongan-dorongan dari orang tua dan guru di sekolah juga, sehingga Dafa bisa sampai di titik ini. Dan Dafa membuat buku juga bukan sekedar untuk menulis, tetapi juga ingin membuat suatu kenangan yang bisa dikenang suatu saat nanti bersama anak-anak dan bisa dijadikan contoh yang baik juga untuk mereka. Tapi di era sekarang banyak banget siswa yang kadang minder nih untuk memulai. Tapi Kakak Dafa sudah berani berkarya. Apa momen titik balik yang membuat Kakak Dafa percaya diri kalau tulisan Kak Dafa layak dibaca banyak orang? Nah, jadi kita bahas di tahun kemarin 2024, yang dimana saat itu kita membuat beberapa cerpen, kalau tidak salah 2 cerpen saat itu, dan untuk dijadikan buku Coretan Pena Pemula. Nah, saat itu Kak Dafa sedang menulis 2 cerpen tersebut. Ketika menulis, ada pikiran bahwa Kak Dafa tidak yakin dengan tulisan Kak Dafa tersebut karena takut ini tidak enak dibaca karena baru pemula kan. Jadi setelah Kak Dafa tulis itu, Kak Dafa buang jauh-jauh lah pikiran itu. Nah, setelah Kak Dafa kasih di Pak Guru, ternyata Pak Guru bilang, bagus nih ceritanya. Kak Dafa terkejut. Soalnya kan ini baru pemula tuh. Tiba-tiba sudah diterima aja begitu. Tapi dan juga diberikan dorongan-dorongan oleh Pak Guru sehingga kedepannya bisa menjadi penulis yang lebih baik lagi. Dan dari saat itu Kak Dafa yakin bahwa tulisan Kak Dafa bisa dibaca dan didengar semua orang. Terbaik ya? Ya, guru MAN 1 Halteng ini bukan cuma sekedar memberikan ilmu, tetapi mereka luangkan waktu untuk memberikan motivasi terhadap muridnya, sehingga muridnya bisa mendapatkan masukan agar mereka bisa melangkah untuk menjadi siswa yang lebih baik lagi. Iya, betul. Selain prestasi di bidang menulis, kabarnya Kak Dafa juga semakin taat dan punya niat kuat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik ya. Dan bahkan pada buku kedua ini merupakan kisah dari Kakak Dafa ya. Ya, buku kedua ini ya seperti saya bilang sebelumnya, ini spesial karena menceritakan perubahan Kak Dafa
sehingga Kadafa bisa bersyukur karena masih bisa diberi kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Kadafa harap buku ini bisa menginspirasi anak-anak siswa Madrasah Halteng agar bisa melangkah lebih besar lagi untuk menjadi lebih baik. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama menyaksikan iklan berikut ini. Oke, kembali lagi dalam kegiatan Madrasah Morning Talk. Oke, baik. Oh iya, dengar-dengar kemarin Kadafa sempat ikut kegiatan Galatama ya? Ya, saat itu Kadafa sangat bangga bisa dipilih menjadi salah satu siswa yang ikut festival Galatama tersebut. Jadi saat itu Kadafa mengikuti lomba workshop yang dimana itu ada beberapa genre. Yang pertama ialah esai naratif, hipne, anapora, biografi, dan akrostik. Nah, kita mendapatkan 5 materi tersebut dan disuruh membuat soal cerita dari satu-satu genre tersebut. Dan ternyata alhamdulillah Kadafa dipilih menjadi 6 atau 10 terbesar saat itu. Kadafa sudah lupa. Yang ada di situ Kadafa ditempati posisi ke-6 saat itu. Dan saat disuruh presentasi, sebenarnya Kadafa di situ gugup juga sih, karena banyak orang kan soalnya baru pertama kali lagi. Dan setelah selesai presentasi, alhamdulillah lancar. Saat malam penghargaan itu Kadafa mendengar hasil dan alhamdulillah Kadafa bersyukur bisa menjadi juara 3 di genre akrostik di mana tingkat provinsi Maluku Utara saat itu, dan juga bisa menjadi contoh juga untuk siswa-siswa Madrasah Halteng lagi agar mereka juga berani mencoba, karena kalau kita tidak coba pasti kita belum tahu hasilnya apa nanti. Ya betul, hebat sekali ya. Kadafa, anak-anak sekarang tuh banyak banget yang kayak bergantungan dengan HP. Gimana cara Kadafa membagi waktu supaya bisa menjadi penulis dan enjoy lah dalam jadi remaja? Jadi begini, gadget ini memang tidak bisa kita lepas karena sudah menjadi keseharian kita untuk menggunakan gadget. Kadafa jujur juga sebenarnya main juga gadget, tapi di waktu-waktu luang aja. Kayak contohnya lagi santai, Kadafa main game, scroll TikTok dan lain-lain. Tetapi juga Kadafa itu kalau ada niat ingin menulis, Kadafa menulis dulu. Selesaikan menulis dulu, baru setelah itu Kadafa main gadget. Dan juga Kadafa juga sering membagi waktu untuk membaca buku supaya juga menambah wawasan dan ilmu juga, kira-kira begitu. Saya juga sebenarnya tuh menjadikan Kadafa sebagai motivasi saya supaya untuk berubah menjadi lebih baik, karena saya lihat-lihat Kadafa ini dulu juga ya bisa dibilang masih nakal banget. Terus kayak pas pindah ke Alia ini Kadafa tuh berubahnya drastis banget, sampai kayak orang-orang tuh, wah Kadafa ini hebat banget ya bisa berubah sedrastis itu. Kalau dikasih kata-kata, Kadafa mau berikan kata-kata motivasi buat anak-anak remaja sekarang. Untuk anak-anak Sibaya, ini adalah kata-kata saya. Jangan takut untuk mencoba. Perubahan itu memang berat, tetapi langkah kecil yang kita ambil sekarang akan menjadi awal yang besar suatu saat nanti. Oke, luar biasa sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Kakak Muhammad Dafal Amru. Semoga dengan penyampaian Kadafa tadi, kita semua bisa berubah menjadi yang lebih baik. Dan khususnya anak-anak remaja MAN 1 Halmahera Tengah. Oke, saya sebagai host Andi Fajra mengundurkan diri dan selamat berjumpa di
kegiatan morning talk berikutnya.